Hujan lebat disertai angin kencang melanda sejumlah wilayah di kota Bogor, Jawa Barat Minggu sore. Sejumlah pohon tumbang dan menimpa kendaraan. Kepanikan terasa saat seorang pengendara mengabadikan gambar saat hujan lebat disertai angin kencang yang melanda kota Bogor, Jawa Barat. Sejumlah lapak pedagang hancur diterpa hujan. Hujan lebat disertai angin kencang juga mengakibatkan pohon tumbang di Jalan Kiai Abdullah bin Nuh Yasmin, Tanah Sereal, dan menimpa sebuah kendaraan SUV yang tengah dikemudikan warga. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun arus lalu lintas sempat mengalami kemacetan panjang. Dari Bogor, Jawa Barat, Furqon Munawar, iNews melaporkan. Sementara itu, warga bersama TNI membersihkan puing-puing rumah yang terdampak gempa di Desa Ban, Karangasem, Bali. Warga berharap mendapat bantuan tenda untuk tempat tidur. Puing-puing rumah yang hancur akibat gempa di Desa Ban, Karangasem, Bali dibersihkan oleh prajurit TNI bersama warga. Material yang bisa digunakan kembali dipisahkan dari puing-puing. Total ada 325 rumah di wilayah ini yang rusak berat dan 379 rusak ringan. 111 unit sanggah atau tempat ibadah juga rusak. Pemerintah telah menetapkan Desa Ban berstatus tanggap bencana darurat. Warga yang rumahnya rusak berharap bantuan tenda darurat untuk tidur. Saat ini banyak warga yang terpaksa tidur di kendaraan bak terbuka saat malam hari. Bahkan ada yang tidur di bawah reruntuhan bangunan. Syok masih saya nggak bisa ngapa-ngapain dah. Ini yang hancur apa Bu yang hancur ini? Bu? Banyak sekali. TV, salon, hancur semua lemari, pakaian masih aja ada di sana. Semalam di tempat tidur ya Bu ya? Ya di tempat tidur sana saya tidur. Saat kejadian Ibu berada di mana saja? Di dalam saya. Semalam tidurnya di mana Bu? Saya tidur di tempat ferry itu. Kenapa memilih di luar Bu tidurnya Bu? Memang nggak ada yang tempat tinggal, tidak ada. Oh, hancur semua ya? Ya, semua hancur, mau tinggal di sini juga takut roboh. Sementara itu, warga di 3 desa yang terisolir di Kecamatan Kintamani, Bangli, Bali terpaksa mengandalkan sampan untuk akses keluar desa. Untuk menuju kota Bangli, warga harus mendayung setidaknya selama 30 menit menyusuri Danau Batur. Sejumlah alat berat telah dikerahkan, namun evakuasi kerap terkendala hujan dan longsor susulan. Tim Liputan iNews melaporkan. TNI Angkatan Laut Koarmada 1 menggelar simulasi penanggulangan tsunami di Cilegon, Banten. Dalam simulasi, warga dievakuasi dengan menggunakan KRI dan helikopter milik TNI AL. Guna mengantisipasi penanggulangan bencana alam, TNI Angkatan Laut Koarmada 1 menggelar latihan operasi di Dermaga Indah Kiat Cilegon, Banten pekan kemarin. Dalam simulasi ini, digambarkan kondisi saat Gunung Anak Krakatau erupsi terjadi di perairan Selat Sunda dan menyebabkan bencana tsunami. Warga pun dievakuasi ke tempat yang lebih aman menggunakan KRI dan helikopter Panther milik TNI AL. Dan Satgas SAR, serta dan Satgas Kesehatan juga mengevakuasi dan memilih cara bertindak yang sesuai dengan kondisi di lapangan. Di mana pengambilan cara bertindak juga dilaksanakan secara virtual ke masing-masing Satgas di Kolat Koarmada 1 dan Makolanel, Banten. Latihan ini disimulasikan akan terjadi bencana, ada tsunami yang masih bisa diprediksi. Pada latihan ini kita mencoba bagaimana proses pengambilan keputusan dengan cepat untuk menanggulangi bencana, sehingga langkah-langkah tindakan yang diambil tepat dapat melaksanakan penanggulangan bencana dengan cepat dan tepat, khususnya dalam mengevakuasi korban. Latihan penanggulangan bencana alam meliputi gladi posko di Kolat Koarmada 1 dan Makolanel, Banten.
Unsur-unsur yang dilibatkan dari Kormada 1, Lantamal 3, Lanal Banten, KRI TSG 536, Kal Anyer, 2 Patkamla Lanal Banten, 15 perahu karet dan helikopter Panther TNI AL, serta pihak dari Palang Merah Indonesia dan Pemda Cilegon Banten. Dari Cilegon Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Mengantisipasi potensi banjir di ibu kota, pemerintah kota Jakarta Barat membersihkan saluran air penghubung di Jalan Muhammad Mansur, Tambora, Jakarta Barat. 10 unit truk pengangkut sampah dikerahkan untuk angkut lumpur dan sampah dari dalam saluran. Upaya Pemprov DKI Jakarta dalam persiapan menghadapi banjir terus dilakukan. Selain melakukan gerebek lumpur di aliran sungai dan kali, Pemprov juga melakukan pengerukan dan pembersihan lumpur serta sampah di sejumlah saluran air penghubung. Salah satunya saluran air penghubung di Jalan Kiai Haji Muhammad Mansur, Tambora, Jakarta Barat. Saluran air sepanjang 200 meter ini dibersihkan secara manual oleh tim dari Sudin Sumber Daya Air, PPSU dan Lingkungan Hidup agar saluran air penghubung dapat menampung volume air lebih banyak. Selain itu, pemerintah Kota Jakarta juga melibatkan warga agar tidak membuang sampah ke dalam saluran penghubung. Dalam gerebek lumpur ini, sebanyak 10 unit mobil truk pengangkut sampah dikerahkan untuk mengangkut lumpur dan sampah dari dalam saluran air penghubung. Selama ini saluran ini memang debitnya sudah berkurang. Yang harusnya desainnya debitnya adalah dapat optimal. Ini kita lihat kondisi real ini kurang optimal. Karena itu kita lakukan gerebek lumpur di wilayah ini sepanjang 200 meter. Dukungan truknya ada, saya lihat ini ada SDA ada 10, kemudian dari lingkungan itu untuk mengambil sampah-sampah juga ada 3 truk dan ada beberapa germo ya. Gerebek lumpur di saluran air penghubung ini sebagai langkah antisipasi terjadinya banjir, sehingga aliran tidak tersumbat dan membanjiri pemukiman warga serta ruas jalan di ibu kota. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Seorang preman mengamuk saat minta uang bulanan kepada pemilik kafe di Tanjung Balai, Sumatera Utara. Polisi menangkap pelaku dan menyita sejumlah barang bukti termasuk senjata tajam. 1.000 ku minta bulanan kau. Kapan lagi aku sama kau? Janji kau 500.000 kan? Video aksi seorang preman yang meminta jatah bulanan kepada pemilik kafe di Tanjung Balai, Sumatera Utara viral di media sosial. Pelaku yang diketahui berinisial AH meminta uang sebesar Rp500.000. Namun pemilik kafe hanya menyanggupi Rp200.000 hingga akhirnya pelaku marah dan mengancam korban. Setelah video viral, polisi menangkap pelaku dan menyita barang bukti senjata tajam. Diketahui pelaku adalah warga setempat dan kini diperiksa di Polres Tanjung Balai. Jarak sekitar 2 hari sesudah kejadian viral video tersebut, kami Satreskrim Tanjung Balai melakukan penyelidikan, di mana pada hari Kamis malam kami dapat mengamankan tersangka pelaku di salah satu kafe juga di kilometer 7 Tanjung Balai, yang mana saat diamankan dari pinggang sebelah kanan pelaku kita menemukan buah pisau berbentuk pelati. Meski pelaku telah meminta maaf, pelaku dijerat Undang-Undang Darurat atas kepemilikan senjata tajam. Aparat kepolisian pun menindak tegas aksi premanisme yang meresahkan warga. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang siswi yang baru lulus SMK di Halmahera Tengah, Maluku Utara meninggal dunia usai diperkosa 6 pria. Korban sempat dirawat di rumah sakit, namun nyawanya tak tertolong. Puluhan keluarga korban pemerkosaan di Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara nyaris ricuh dengan petugas kepolisian. Ini terjadi dalam unjuk rasa di Mapolres Halmahera Tengah. Keluarga korban menuntut hukuman mati 6 pelaku pemerkosa NU, perempuan berusia 18 tahun. Korban yang baru lulus SMK diduga diperkosa 6 pelaku di salah satu kamar kos di Desa Lelilev, Kecamatan Weda Tengah. 4 pelaku telah ditangkap polisi dan ditahan di Polres Halmahera Tengah. Polisi menyebut kasus ini sudah sampai ke tahap penyidikan.
kita. Tuntutan kita bahwa harus ada hukuman maksimal yang dijarakkan oleh Polres Halmahera Tengah kepada para terdakwa, pada tersangka, yaitu hukuman mati. Dan mereka menyanggupi itu setelah melalui gelar-gelar perkara, melalui proses-proses hukum yang dilakukan secara internal. Sempat dirawat di RSUD Ternate, NU, korban pemerkosaan akhirnya meninggal dunia. Sebelumnya, korban disebut disekap dan diperkosa oleh 6 pelaku. Salah satunya diduga adalah kekasih korban. Dari Halmahera Utara, Maluku Tengah, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Polisi telah menetapkan 4 tersangka kasus pemerkosaan seorang wanita yang baru lulus SMK di Halmahera Tengah. Para pelaku diduga menyekap dan memperkosa korbannya. Memang terjadi kasus pemerkosaan dilaporkan pada tanggal 8 Oktober yang lalu. Baik, artinya berapa usia korban saat ini, Pak? 18 tahun lebih ya. Baik, benarkah informasi bahwa korban ini sempat disekap dan diperkosa oleh 4 pria yang salah satunya adalah kekasih korban sendiri? Berkaitan dengan informasi penyekapan, ini memang masih kami dalami, tapi berkaitan dengan jumlah pelaku pemerkosaan, sementara ini memang kami amankan 4 orang. Tapi pada kejadian yang dilaporkan dari keterangan sementara awal dari korban itu hanya menyebutkan 3 orang. Itu ada minuman keras, mabuk, kemudian terjadilah kasus pemerkosaan. Artinya kami konfirmasi kembali dari 4 orang yang sudah ditetapkan tersangka ini, salah satunya benar adalah kekasih korban. Ya, betul. Baik, seperti apa profil dari keempat pelaku ini, Pak? Seperti apa keseharian mereka? Keempat-empatnya ini adalah karyawan di sebuah perusahaan ya di Halmahera Tengah. Di awal kami lebih mengarah kepada pasal berkaitan dengan kasus pemerkosaan yaitu 285, di mana tuntutan hukumannya adalah maksimal 12 tahun. Tapi tadi karena ini perkembangan terbaru korban meninggal dunia, kami mencoba menerapkan pasal 340 di mana ancaman hukumannya adalah hukuman mati dan atau umur hidup. Ringan-ringannya umur hidup. Jasad wanita yang ditemukan di ruas tol Sediatmo, Jakarta Utara diduga korban tabrak lari. Polisi menangkap salah satu terduga pelaku dan diperiksa di Polsek Penjaringan, Jakarta Utara. Kurang dari 24 jam, polisi berhasil mengungkap penemuan jasad di tol Sediatmo, Jakarta Utara. Jasad wanita diketahui bernama Linda, diduga merupakan korban tabrak lari. Pengemudi yang diduga menabraknya telah ditangkap. Pelaku berinisial F itu berprofesi sebagai sopir taksi online dan ditangkap di kediamannya di kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Terduga pelaku diperiksa di Polsek Penjaringan. Sebelumnya, jasad wanita ditemukan di ruas tol Sediatmo Kamal Muara Penjaringan, tepatnya di kilometer 28 arah Bandara Soekarno-Hatta oleh petugas kebersihan. Pada tubuh korban terdapat luka diantaranya di kepala, kaki, dan tangan. Ditemukan pertama kali tukang pembersih atau penyapu jalan. Terus semua merapat patroli ke TKP. Kalau untuk luka banyak di kepala, di sini tadi saya lihat di kepala lah yang parah di kepala. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk diotopsi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, dunia prostitusi memang dekat dengan kekerasan, apalagi jika menyangkut kesepakatan yang dilanggar. Bahkan tak jarang penjual jasa dan konsumen harus meregang nyawa, seperti yang terjadi dalam beberapa kasus berikut ini. Seorang pemuda asal Bogor mengaku dibegal di Kanal Banjir Timur, Jakarta ditetapkan sebagai tersangka. Ternyata pelaku membuat laporan palsu sebagai korban begal karena jadi korban open booking online.
Awalnya, Aulia mengaku disetrum dan disandera oleh 5 pelaku saat perjalanan pulang ke rumahnya pada 6 Oktober lalu. Para pelaku merampas telepon genggam, motor, hingga uang 1,5 juta rupiah. Namun setelah diselidiki, laporan Aulia ternyata palsu. Motif Aulia membuat laporan palsu lantaran tidak terima dirinya dibegal karena tidak membayar layanan Open BO di Bekasi, Jawa Barat. Aksi sejumlah pria menganiaya seorang pria di sebuah hotel di Jalan Jainuddin Abidin, Pekanbaru terekam kamera pengintai. Peristiwa bermula saat korban memesan jasa kencan PSK melalui aplikasi media sosial. Polisi langsung turun tangan menangkap 6 pria dan seorang wanita yang terlibat penganiayaan terhadap korban. Dari keterangan pelaku terungkap aksi dipicu saat korban memesan jasa PSK MC melalui aplikasi media sosial dengan bayaran Rp600.000 sekali kencan. Namun karena yang datang tidak sesuai dengan foto di aplikasi, korban membatalkannya sehingga membuat MC tidak senang. Pelaku lalu mengambil uang di dompet korban dan memanggil kawan-kawannya dengan menyebut telah diperkosa korban. Kemudian terjadi keributan dan pemukulan di kamar hotel. Sementara itu pada April lalu, kesal akibat ditagih kurang bayar, seorang pemuda menganiaya wanita pekerja seks komersil yang dipesan melalui aplikasi kencan. Korban menderita 14 luka tusuk hingga harus dirawat di rumah sakit. Kepada polisi, pemuda 28 tahun ini mengaku nekat menusuk korbannya sebanyak 14 tusukan lantaran tidak mau membayar tarif kencan sesuai kesepakatan. Cekcok antara keduanya terjadi hingga berujung penganiayaan. Polisi menduga pelaku telah merencanakan aksinya sebelum memesan korban melalui layanan micet. Tim Liputan iNews melaporkan. Kepolisian Republik Indonesia belakangan menjadi sorotan. Terbaru, seorang warganet yang mencuit tentang polisi mendapat ancaman hingga peretasan akun. Warganet dengan akun Twitter @fchkausar mencuri perhatian publik setelah mencuit kritikan terhadap polisi. Fahrial, si pemilik akun, sebelumnya mempertanyakan mengenai polisi se-Indonesia bisakah diganti salah satu satpam bank swasta. Namun cuitannya berimbas panjang. Fahrial mengaku mendapat berbagai ancaman kekerasan melalui pesan di Instagram. Tak hanya itu, akun Twitternya juga ada yang berusaha meretas. Belum selesai dari ancaman di medsos, pemilik akun juga menerima telepon dari nomor tidak dikenal. Bahkan nomor yang digunakan hanya untuk paket data internet juga mendapat telepon. Fahrial sendiri mengaku tidak bermaksud mendiskreditkan instansi tertentu. Sementara di berbagai kesempatan, Polri menyatakan tidak anti terhadap kritik-kritik yang disampaikan oleh masyarakat. Pemirsa, sejumlah kader Partai Umat di daerah memilih mundur dari kepengurusan partai besutan mantan Ketua MPR Amin Rais. Kali ini ratusan kader Partai Umat di Batam, Kepulauan Riau menyatakan mundur. Ratusan kader dan pengurus Partai Umat Kota Batam menyatakan mundur dari partai besutan pendiri Partai Amanat Nasional Amin Rais. Pengunduran diri dilakukan di lapangan UETB Batam. Salah satu kader Partai Umat, Jas Nidar, menyatakan pengunduran diri ini dipicu masalah internal di lingkungan partai yang belum juga menemui titik temu. Tidak hanya di Batam, sejumlah kader dan pengurus Partai Umat di Cianjur dan Depok, Jawa Barat juga memilih mundur. Masalah internal kepengurusan DPD di Partai Umat Kota Batam, dan tidak ada solusi penyelesaiannya sampai sekarang ini. Itu pengunduran ini itu udah disampai ke pusat atau bagaimana? Udah saya sampaikan ke DPP dan udah somasi juga ke DPP, belum ada tanggapan. Kami mengambil langkah untuk mengundurkan diri karena tidak ada penyelesaian. KPK masih dalami temuan uang 1,5 miliar rupiah di dalam mobil Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza. Informasinya akan hadir sesaat lagi.